Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Kapan lagi? Ya. Gimana nih Mbak? Sudah berapa kali nonton Quarantine Tile? Satu kali. Tapi kalau nogatnya sih udah berapa kali ya, udah bolak-balik masuk ruang editing ya udah kenyang lah. Kalau ketika Mbak Dian nonton untuk full versionnya Nougat, gimana tuh Mbak? Full versionnya Nougat, aku ngulik Nougat berapa belas kali ya itu bolak-balik gitu kan. Soalnya kan aku yang ngerjain draft editingnya sampai ada berapa ya, 8 draft. Terus habis itu sound editingnya juga ada 4 draft kalau nggak salah. Terus online special effects-nya juga ada 3 draft. Jadi ya tinggal ditambahin aja itu berapa itu. Perasaannya pertama kali yang aku rasain sih yang pas lagi first draft editing ya. Jadi ada bagian-bagian yang aku senang banget udah mencapai apa yang aku bayangkan. Ada bagian-bagian yang jauh lebih bagus daripada yang aku bayangin. Ada bagian-bagian yang masih perlu aku akalin di editing. Jadi Quarantine Tales ini sebetulnya bercerita tentang apa sih? Karena banyak juga yang penasaran tapi belum tahu gitu. Khususnya juga film Nougatnya Mbak Dian ini. Oke, kalau Quarantine Tales itu kan memang itu merupakan gabungan dari beberapa film pendek yang masing-masing itu memiliki genre yang berbeda. Ada genre drama kayak film Nougat, ada genre komedi horor bahkan kayak film Protokol, dan ada genre-genre macam-macam genre lain ya. Apa tuh, ada genre drama juga, ada komedi, ada thriller juga. Filmnya Jason tuh apa namanya, The Prankster, ya. Happy Girls Don't Cry juga itu apa ya genrenya ya, itu tuh pokoknya agak twisty juga ya belakangnya gitu. Jadi memang macam-macam genrenya dan senang banget bisa ada di jajaran beberapa film-film pendek keren ini karena kita kayak punya satu kesatuan tema, yaitu quarantine dan juga PSBB dan juga pandemi. Jadi memang ya kita masing-masing memberikan refleksi yang unik lah tentang pandemi dan PSBB ini. Kalau Nougat sendiri, ini film drama. Ini merupakan cerita tentang keluarga yang keluarganya tuh adik kakak kandung yang semakin nggak bisa ketemu secara fisik dan terasa banget makin menjauh, apalagi dengan adanya tantangan kita nggak bisa ketemu secara fisik gitu, jadi ketemunya cuma bisa online seperti ini gitu. Dan pertanyaan aku adalah sebenarnya kalau saudara kandung nggak bisa ketemu secara fisik dan mereka hanya bisa berkomunikasi secara virtual, video call, online gitu ya, kira-kira chemistry-nya tuh masih terasa nggak sih? Masih terasa deket nggak sih? Gitu. Kadang-kadang, apalagi kalau saudara kandung tuh biasanya kita jadiin prioritas entah nomor akhir gitu loh. Biasanya kalau lagi pandemi kayak gini, yang diduluin kalaupun bisa ketemu, kalaupun bisa hubungin satu sama lain, pasti yang dijadiin prioritas awal tuh kalau nggak gebetan, atau pacar, temen, atau orang teman sekerjaan, keluarga, kayak ibu, bapak, atau adik kakak kandung, pasti kita take for granted gitu, kita remehkan karena justru kita mikirnya ya memang udah saudara ini gitu, untuk apa dibela-belain gitu kan gitu. Jadi akhirnya ketemunya jadi cuma mungkin lebaran aja, hari raya aja, dan sebenarnya ini film juga merefleksikan hal itu. Jauh sebelum ke penyutradara nih Mbak, kan Mbak Dian juga nulis skenarionya nih. Penasaran nih, artinya meski ada tema quarantine gitu ya, pasti ada banyak ide-ide masuk ke Mbak Dian pertamanya. Akhirnya menggarap Nougat ini seperti apa sih proses kreatifnya Mbak? Sebenarnya sebelum ada pandemi, aku memang pernah selalu dari dulu tuh tertarik banget sama konsep ensemble cast. Jadi ada satu cerita yang memungkinkan semuanya itu keluar performance-nya berdasarkan acting yang baik gitu ya, dan di situ tuh kita kayak ngadu acting dari berbagai pemain. Jadi kalau romance itu kan biasanya ngadu acting antara 2 pemain aja kan gitu loh. Kalau ini lebih dari 2, jadi jajaran ya yang paling mungkin ceritanya adalah adik kakak gitu. Karena mau nggak mau mereka harus berkomunikasi secara intens mengenai satu hal yang permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Nah, aku memang udah punya ide untuk bikin film tentang adik kakak ini udah lama gitu loh. Jadi kayak jajaran pemain-pemain aktor perempuan yang kalibernya juga sama-sama kuat gitu ya. Jadi pas kita lihat adu actingnya tuh berasa banget gitu. Nah terus
tiba-tiba kebetulan dapat tantangan juga dari Mbak Shanti ini kan untuk bikin si film yang bertemakan ke karantina. Aku langsung berpikir, waduh nih kayak gimana ya, makanya aku langsung berpikir kayaknya paling enak nih tema video call ini, karena memang secara karantin itu kan semua orang rata-rata ngobrolnya jadi nggak bisa langsung ketemu fisik, tapi semua pakai video call. Jadi aku temanya video call ini karena video call kan cuma segini doang kan, masing-masing orang pasti close up secara budget mestinya sih masuk gitu loh, dan semua orang itu yang main di film tuh nggak usah ketemu secara fisik. Jadi secara pandemi pun ini lumayan syuting yang sangat aman karena nggak ada yang perlu ketemu secara fisik gitu. Jadi justru tantangannya tuh di ceritanya dan di actingnya gitu loh. Kira-kira bisa nggak sih aku bikin cerita yang jadi nggak boring gitu loh, walaupun cuma video call semua gitu loh. Apakah akan ada perkembangan karakter yang signifikan, perkembangan konflik yang signifikan gitu. Makanya akhirnya aku ngambil pendekatan perbedaan waktu kan, jadi 2010, 2013, 2018 sampai 2020 gitu. Jadi ternyata hubungan adik kakak itu juga berubah gitu loh selama bertahun-tahun itu. Ngomongin konsep video call nih Mbak, meski terlihat sederhana gitu ya, tampilannya hanya 3 orang di layar, saya yakin pasti pembuatannya ini nggak sederhana itu gitu. Iya. Nah tuh Mbak, boleh cerita sedikit nggak tantangannya untuk bikin film ini? Ya, jadi sebenarnya ini satu bentuk agak eksperimental juga ya. Kalau film konvensional kan biasa kita melihat adanya master shot, terus habis itu kita mulai masuk ke close up, kita masuk ada two shot, kemudian ada masuk ke masing-masing pemain tuh bergantian gitu. Kita melihat close up-nya si saya misalnya, terus habis itu gantian dijawab sama close up lawan main saya gitu. Jadi ada kamera tuh berubah-berubah gitu loh, dan itu diedit semua. Tapi justru dengan model video call ini, kita diperbolehkan untuk menampilkan tampilan dari ketiga responden ini di saat yang bersamaan gitu loh. Sebenarnya ini bisa jadi satu tantangan yang lumayan lebih susah karena secara acting mereka berarti harus kompak sekali karena nggak terlalu banyak bisa diakalin sama editing. Jadi semuanya real time kan. Jadi timingnya si Adinia, timingnya Marissa, timingnya Faradina tuh harus kompak banget gitu. Jadi benar-benar pada saat latihan atau reading itu kita sudah melatih itu berkali-kali dengan intensitas acting yang sudah seperti saat syuting, dan itu kita kayak janjian waktunya, timingnya. Jadi kayak kita melatih menari tapi tariannya itu terjadi dalam actingnya gitu loh. Jadi kalau dia lagi marah, dia langsung nggak terima gitu. Kalau yang satu marah, yang satu ngademin, udahlah Mbak nggak usah gini. Jadi itu kan harus tektokannya cepat sekali, dan itu yang kami latih. Jadi seakan-akan kita kayak udah punya koreografi acting yang udah disepakati bersama gitu. Jadi pada saat syuting itu udah mentas gitu, udah manggung gitu. Jadi udah tinggal dengan kamera, dengan lighting, dengan tataan art direction yang dikonsepin. Cuma sebelumnya sebenarnya kita kalau dilihat di behind the scene, kita sebenarnya juga udah tiap hari tuh latihan di Zoom call ini supaya kita melatih si ininya. Nah, yang sangat rumit adalah kalau di Indonesia itu kan koneksi internet kan naik turun. Betul. dan pas lagi syuting ini mereka benar-benar nggak boleh ketemu gitu loh. Jadi mereka tuh dipancingnya sama temennya lewat Zoom call. Jadi masing-masing itu pas syuting semua punya laptop, semuanya tuh lagi masuk ke video call. Jadi gimana caranya adalah kita memastikan jangan sampai ada yang hang gitu loh pada saat dia lagi seru-serunya acting, tiba-tiba dia hang, kan bisa cut lagi, bisa mulai dari nol lagi. Jadi kita solusinya adalah bagaimana kita mengumpulkan mereka di satu rumah supaya mereka terhubung dengan jaringan wifi yang sama. Jadi nggak ada yang satu hang, satu enggak gitu loh. Jadi semuanya kompak jaringannya secara jaringan. Cuma kan kalau ada di satu rumah, kita harus tetap memisahkan mereka karena kan konsepnya kan mereka ada beda-beda lokasi kan. Jadi yang satu ditaruh di ruangan satu di ruangan yang lain, satu di ruangan yang di atas gitu. Jadi intinya mereka nggak boleh ketemu dan nggak boleh merasa mereka tuh satu rumah gitu. Terus habis itu didadanin seperti itu rumah yang berbeda. Terus habis itu kalau yang satu lagi emosinya lagi tinggi, suaranya jangan sampai bocor ke ruangan yang satunya, yang ada yang satunya. Jadi wah itu juga rumit banget. Jadi kita harus bikin itu kedap suara, dan kalaupun bocor pas lagi di editing post pro tuh kita setengah mati itu ngapusin satu-satu ininya suaranya. Ya, wah keren. Dan kayaknya Mbak Dian sangat terbantu ya dengan pilihan cast-nya Adinia Wirasti, Marissa Anita, Faradina Murti. Terbantu sekali. Tuh, Kayak kalau
saya beruntung banget sih mendapatkan mereka sebagai pemain. Saya juga terima kasih banget, bersyukur banget akhirnya ternyata jadwalnya masuk, terus budgetnya juga masuk. Aduh, saya tuh bersyukur banget walaupun mereka adalah teman-teman saya sendiri. Bersyukur banget karena saya rasa kalau bukan aktor-aktor sekaliber mereka yang mendeliver kerjaan ini mungkin nggak sampai segitu powerful ya. Terus terang waktu saya nulis, saya membayangkan ini performance harus kuat dan akan kuat. Tapi pas mereka yang deliver, ini saya benar-benar kayak dibawa ke level yang berbeda gitu loh. Kayak wah, saya nggak nyangka juga sih bahwa ini akan sedramatis ini. Karena masing-masing aktor itu membawa kekuatannya masing-masing. Saya mau kasih contoh gini nih Mas nih. Saya ada satu bagian ya, kalimatnya si Ajeng itu ngomong, kan dia ngeliat mbaknya si Ubay, itu dia berdandan kayak bukan dirinya sendiri gitu kan sejak dia pacaran sama si cowok ini. Terus siapa sih Ajeng tuh ada kalimat yang kayak, ya nggak ada yang salah juga sih sama dandanan lo yang sebelumnya mbak, kayak gitu kan. Itu kalau pas lagi reading sama si Adinnya dikasih usulan nih, boleh nggak gue ganti? Tapi hasilnya ternyata jadi kuat banget gitu. Dia ganti jadi gini, gue izin ya sama lo ya, kalau lo oke kita pakai ini. Gue pengen ganti kalimat ini jadi kalimatnya seperti ini. Ya nggak ada yang salah juga sih sama diri lo yang sebelumnya. Nah itu kan langsung maknanya langsung berubah gitu, langsung lebih dalam. Yang lagi gue punya masalah tuh nggak cuma dandanan lo aja, tapi justru diri lo secara keseluruhan, dan itu langsung ada makna yang jauh lebih berlapis gitu dan jadi lebih dalam. Oh ya boleh bagus, gue suka gitu loh. Ayo kita masuk. Terus misalnya kayak ada satu adegan yang si Mbak Ubaynya tuh ngomong ya, emangnya gue robot nggak punya perasaan gitu. Nah, sebenarnya di skrip aku tulisnya emangnya tuh gue tuh monster nggak punya perasaan gitu. Aku tuh terus dia yang nyusulin, boleh nggak yang monster ini aku ganti robot karena robot itu lebih mesin, lebih ini konotasinya tuh lebih masuk akal. Gue suka banget waktu gue nulis tuh kenapa gue terus monster, karena gue nulisnya tuh awalnya tuh aku nulis draft awal tuh dalam bahasa Inggris, jadi kadang-kadang tuh kalau bahasa Inggris tuh emang ya monster gitu kayak gitu, jadi kayak konotasinya lebih masuk robot. Iya gue suka. Jadi mereka masing-masing pemain juga punya sumbangsih gitu loh terhadap skrip, terhadap apa yang giliran mereka pakai ternyata jauh lebih kuat lagi gitu loh maknanya, dan itu juga membantu performance mereka, dan performance mereka yang kuat itu membuat ceritanya jadi jauh lebih kuat lagi gitu loh. Dan aku sungguh nggak nyangka ini ternyata jadi apa ya, kayak karya yang segini kuatnya gitu secara drama. Aku juga bersyukur banget lah pokoknya. Keren Mbak. Nah, ngomongin judulnya nih Mbak, kan biasanya judul itu jadi etalase utama ya ketika orang tertarik sebuah film tuh lihat judulnya dulu. Ketika sampai pada pilihan, saya akan pakai kata nougat ini, pilihan ini. Seperti apa Mbak gitu? Sebenarnya saya bingung judulnya apa. Waktu itu bilangnya Three Sisters, abis itu tapi kok kayak terlalu ini banget. Akhirnya saya pakai kayak, sebenarnya nougat itu tadinya tuh kayak kode rahasia si proyek ini gitu. Jadi pada saat penulisan kan aku ada kayak berapa kali submit draft 1, draft 2, draft 3 gitu kan, minta kayak lagi bikin skripsi lah, ada draft-draftan itu. Nah judul filenya tuh nougat gitu loh, karena aku cuma perlu kayak satu kata yang gampang aja membuat kita bisa mengasosiasikan proyeknya Dian tuh namanya nougat gitu loh, kayak gitu. Jadi kan aku kan submit ke Base, ke Mbak Shanti sama ke Mbak Tanya itu kan. Jadi si nougat ini sebenarnya kalau dinonton filmnya kan sebenarnya nougat itu sih si nama flavor es krimnya ibunya itu, favorit ibunya, yang mereka setiap kali makan mereka jadi inget ibunya gitu loh. Cuma kenapa flavornya nggak yang coklat apa yang strawberry yang lebih umum? Yeah. Karena kebetulan jadi gini, bapakku tuh dulu memperkenalkan aku sama es krim nougat ini. Jadi bapakku tuh favoritnya adalah si es krim di Toko Ragusa ini, dan kalau kita ke Pasar Baru si Toko Ragusa itu tetap jualan rasa nougat ini, dan rasa kacang ini di situ sebutannya di menunya adalah nougat. Aku tuh nyebutnya es krim kacang, enggak itu namanya nougat. Jadi akhirnya aku pakainya nougat. Jadi kenapa nougat? Kenapa rasa kacang yang ini? Ya karena itu favoritnya bapakku. Sebenarnya film ini adalah surat cinta aku buat bapak aku yang almarhum itu. Gitu. Cuma masalahnya kan penyutradaran itu nggak hanya berbicara dengan aktor saja kan. Penyutradaran itu juga sangat berhubungan dengan kita menentukan bentuknya film seperti apa. Jadi ada tuh apa ya namanya bagian-bagian dari pekerjaan sutradara yang aku baru belajar sekarang, dan aku benar-benar deg-degan.